Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karatna Safitri, guru mata pelajaran biologi di SMA Negeri 1 Kelapa Nunggal. Pada video identifikasi masalah kali ini, saya akan melanjutkan identifikasi permasalahan yang ditemukan pada siswa-siswi binaan saya di kelas 10-2 di SMA Negeri 1 Kelapa Nunggal, di mana pada bulan sebelumnya sudah diidentifikasi permasalahan, baik itu permasalahan dari segi keterlambatan siswa, kemudian dari segi disiplin, kemudian dari segi cara berpakaian. Nah, sekarang kita akan identifikasi permasalahan dari segi kerapihan dan kebersihan diri peserta didik. Di sini selain cara berpakaian yang kebanyakan siswa tidak sesuai dengan aturan sekolah, di sini dari segi kerapihan dan kebersihan masih banyak sekali ditemukan siswa laki-laki yang masih berambut gondrong atau tidak sesuai dengan aturan sekolah. Kemudian siswi perempuan yang menggunakan make up. Ya, sekarang banyak siswa yang menggunakan make up berlebih, terutama pada bagian bibir, biasanya menggunakan lip tint, lipstick, lip balm yang berwarna. Dan ketika mereka menggunakan masker, tidak terlihat kalau mereka menggunakan pewarna bibir, tapi ketika dibuka maka tampak jelas mereka menggunakan lip tint, lipstick atau lip balm dengan alasan untuk menjaga kelembaban bibir, tapi dipilih atau digunakan lip tint atau lip balm atau lipstick yang berwarna mencolok. Kemudian siswa tidak menggunakan kerudung dengan rapih, jadi banyak yang kerudungnya pertama tidak sesuai, kemudian cara penggunaannya juga sehingga tidak sesuai dengan cara pemakaiannya yang seharusnya. Solusinya adalah memberikan arahan secara klasikal dalam kelas, mengingatkan tentang bagaimana kebersihan diri, kemudian cara berpakaian seperti apa, kemudian diingatkan untuk mandi yang bersih, berdandan sesuai dengan porsinya, sesuai dengan statusnya sebagai pelajar, kemudian menggunakan wewangian, maksudnya agar ketika kita tahu pembelajaran berlangsung dari pagi sampai sore, maka sangat besar kemungkinan ketika mulai siang mungkin ada untuk siswa-siswa yang mungkin kurang bersih dalam menjaga kebersihan dirinya, maka menimbulkan aroma yang kurang sedap untuk lingkungan atau teman-teman sekitarnya. Maka diberitahukan salah satunya menggunakan wewangian atau penghilang bau badan sehingga tidak mengganggu siswa sekitarnya. Kemudian permasalahan yang kedua adalah penghormatan dan penghargaan terhadap guru. Sini mungkin karena lost learning selama 2 tahun sehingga kita tidak berkontak langsung tatap muka di kelas, hanya lewat Zoom atau misalnya online, sehingga anak-anak secara attitude-nya, secara penghormatannya sini pada saat peserta didik bertemu atau berpapasan dengan guru, kebanyakan siswa itu tidak menyapa. Beberapa dengan alasan tidak diajar dengan oleh guru tersebut. Tetapi tidak sedikit juga yang walaupun bertemu dengan guru yang mengajari kelasnya, dia pun tidak menyapa, kemudian menundukkan badan atau salim, kemudian sehingga ada bentuk ketidaksopanan dari siswa kepada gurunya. Maka solusinya adalah memberikan arahan klasikal juga di kelas, kemudian mengingatkan kepada siswa untuk memiliki etika untuk lebih sopan santun, baik berkomunikasi atau ketika berjumpa atau berinteraksi dengan guru yang baik mengajar ataupun tidak mengajar. Karena pada dasarnya jika ingin kita dihargai, maka kita juga harus menghargai orang lain. Kemudian pendekatan secara personal kepada siswa-siswa yang mungkin memiliki kelemahan dalam segi attitude. Jadi mungkin ada beberapa siswa yang karena faktor lingkungan, karena faktor keluarga, sehingga dia dalam bersikap itu kurang sopan. Nah, itu maka untuk beberapa siswa yang memang yang nggak perlu perhatian khusus, maka dilakukan pendekatan khusus, diberikan arahan harus seperti apa dan diingatkan berulang-ulang. Yang ketiga, masalah kebersihan kelas. Di minggu-minggu awal tahun pembelajaran, di sini mungkin masih belum rasa memiliki
atau love belonging terhadap kelasnya, sehingga mereka masih acuh tak acuh, masih cuek, kemudian hanya hanya siswa yang piket saja yang mungkin membersihkan. Bahkan mungkin siswa yang piket pun ada beberapa yang kurang bertanggung jawab ketika jadwal piketnya. Nah, jadi masih ditemukan kelas-kelas yang kotor ketika selesai pembelajaran, atau pagi-pagi ketika akan mulai pembelajaran kelas masih dalam keadaan kotor sehingga harus menyita waktu jam pembelajaran untuk sekedar membersihkan kelas gitu kan. Jadi solusinya satu adalah memberikan arahan secara klasikal dalam kelas, kemudian selalu diingatkan untuk menjaga kebersihan kelas, kemudian petugas piket harian kelas juga harus lebih bertanggung jawab terhadap kebersihan dan kerapian kelasnya, sehingga harus ada pemantauan khusus dan berulang-ulang sehingga kebersihan ini jadi pembiasaan baik yang diterapkan oleh siswa sehari-hari tanpa harus diperintah. Jadi ketika kesadaran itu muncul dari pribadi, maka insya Allah kebersihan kelas pun akan terjaga, bukan hanya oleh siswa-siswa yang piket saja, tapi oleh seluruh siswa. Jadi diharapkan ada rasa kecintaan terhadap kelas sehingga timbul rasa kesadaran untuk memelihara kelasnya. Jadi itu 3 permasalahan yang timbul dan diidentifikasi dan diberikan solusinya untuk saat ini. Di kelas khususnya di kelas binaan saya itu kelas 10. Oke, sekian identifikasi masalah kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.